Jepang, banyak terjadi fenomena aneh yang diklasifikasikan sebagai roh orang yang hidup, Ikiryu, yang tampaknya hanya ada di Jepang. Tetapi beberapa fenomena ini juga ditemukan di luar Jepang. Hal ini mungkin tidak terlihat disebabkan oleh roh yang masih hidup. Berbagai fenomena yang mungkin disebabkan oleh roh orang yang masih hidup adalah foto roh, serupa, beberapa penyakit, mimpi buruk, merasa seperti sedang diawasi. Semangat hidup di Jepang telah tercatat sejak periode Heian. Misalnya, dalam The Tale of Genji, The Tale of Genji, terdapat sebuah episode di mana seorang wanita sangat pendendam. Ketika dia tertidur, dia mengalihkan pikirannya dan mengganggu pihak lain sampai meninggal. Kisah Rokurokubi 3 kurang dari 31 juga diyakini sebagai detasemen pikiran yang tidak lengkap, sehingga hantu yang memenggal kepalanya. Beberapa orang percaya bahwa hal ini disebabkan penyakit yang membuat pikiran lebih mudah keluar dari tubuh. Terkadang hal itu karena melakukan tahayul tanpa media. Jika di Thailand, itu membangkitkan hantu dan menggunakan hantu sebagai medianya. Jadi ia ditukar dengan rohnya sendiri. Menjadi roh jahat saat tidur, atau kebencian dengan kemampuan untuk secara tidak sadar membagi moral seseorang, atau dengan menjadi master karma. Saat itu saya bekerja sebagai seorang pramuniaga sepatu di sebuah departemen store lokal. Suatu sore di hari kerja yang tenang tanpa ada transaksi penjualan atau acara khusus, pembeli datang dan pergi dalam sekejap. Jadi di waktu luang saya mengeluarkan produk dan menjejerkannya di rak. Dari cermin besar yang biasa digunakan pembeli saat untuk mencoba sepatu, saya merasa melakukan kontak mata dengan seorang wanita paruh baya. Kejadian itu hanya terjadi selama 1-2 detik. Wanita itu tidak melihat sepatu dan hanya berjalan melewatinya. Kembali berdiri di depan sepatu dan berbalik ke arahku dengan tatapannya seolah menatap sesuatu dengan lembut. Wanita itu sepertinya memberi kesan aku di sini. Dalam hati saya bertanya-tanya dan bergegas mencarinya di sepanjang lorong toko, tapi wanita itu tidak diketemukan. Biasanya saya langsung akan berjalan ke bagian penjualan di sebelah. Diam-diam saya mengintip ke bagian penjualan tersebut dari kedua sisi. Namun, yang terlihat hanya pelayan lain yang menata dan mengatur barang dagangan. Saya bahkan tidak bisa melihat bayangan wanita itu. Bagian sepatu tempat saya bekerja ada di pojok lantai 1. Dari tempat ini dapat melihat dengan jelas setiap pembeli yang datang di bagian penjualan yang berdekatan di kedua sisi. Selain itu, di depan bagian penjualan di sebelah, diam-diam saya mengintip ke bagian penjualan tersebut dari kedua sisi. Namun, yang terlihat hanya pelayan lain yang menata dan mengatur barang dagangan. Saya bahkan tidak bisa melihat bayangan wanita itu. Relaksasi yang luas, ditambah dengan pemandangan yang jelas dari koridor terbuka lebar memungkinkan untuk melihat sesuatu dari kejauhan. Bahkan jika saya berlari ke tempat mati di lantai ini akan sulit untuk bersembunyi di balik tembus pandang. Bagi saya akan butuh waktu kurang dari 5 detik untuk melihat ke lorong dan kembali ke pembeli tersebut. Jadi kejadian ini sangat aneh karena tidak bisa melihat wanita itu sama sekali dari lokasi tersebut. Saya diam-diam bertanya-tanya apakah saya hanya melihat ilusi sejenak. Tapi bayangan wanita di cermin itu terlalu jelas untuk menjadi ilusi. Tidak ada apapun di koridor yang dapat dilihat ataupun disalahpahami. Saat berjalan kembali ke bagian penjualan saya penasaran. Apakah ini hantu
yang dikabarkan akan muncul. Kan harinya, ibu saya pergi untuk memberitahu atasan dengan alasan yang saya sarankan. Bos awalnya kurang berkenan, akan tetapi akhirnya menerima alasan pengunduran diri ibu. Tapi senior ibuku kembali dan bertanya dengan bingung rumah. Itu sebabnya dia pasti mengikutinya. Mendadak wajah ibu menjadi pucat. Ibuku bilang ada sisi buruk dengan seniorku. Dan sebenarnya itu